ada dua block head CBR dengan permasalahan yang sama, tapi penyebabnya yang berbeda. Mesin CBR itu rawan kena head ya. Itu diakibatkan sering terjadi sirkulasi oli yang naik ke head itu kurang sempurna. Bisa disebabkan dari filter oli yang kotor karena tersumbat serpihan kampas ganda, kampas kopling. Tapi untuk yang satu ini masalahnya agak berbeda ya. Ini kita tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan orang sebelumnya, tapi di sini kita hanya memberi sedikit saran lah ya. Kalau mau merakit head atau float head, usahakan kalau packingnya baru itu nggak usah dilem ya. Atau kalau ragu pun, kalau masih mau ngelem, lemnya cukup sedikit, nggak perlu banyak-banyak seperti ini, cukup tipis saja. Ini sebenarnya permasalahannya ada di sini. Kemarin ini tertutup, setelah dibongkar, awal mula motor ini suaranya kasar. Setelah dibongkar ternyata headnya udah baret ya, udah haus. Di head itu kering sama sekali. Di bagian sini bekas serpihan dari rumah makan nasi ini kering, nggak bercampur oli sama sekali ya. Di sini kering total. Jadi dalam artian oli itu nggak nyampe ke sini, oli nggak naik nyampe ke sini. Setelah dipancing-pancing dari lubang ini, dipancing dimasukin oli, biasanya kan langsung mau. Kalau masih normal pompa oli, ini dimasukin oli dari sini, ini tetap nggak mau keluar oli, olinya tetap nggak naik. Dipancing sudah lama, disemprot, diapa-apain tetap nggak naik. Terakhir disodok lubang ini pakai sedotan buat minum teh gelas ya. Disodok sekali, terus dicek lagi, langsung naik, langsung keluar banyak di sini. Terus ada kecurigaan bahwa di headnya itu ada kemampatan ya. Saya pikir itu ada ganjelan dari kotoran yang lolos dari filter oli. Setelah dibongkar ternyata ini penyebabnya. Ini kan lubang jalur oli, sedangkan ini tertutup lemnya lem yang bentuknya seperti karet seperti ini ya, lem gasket lah ini. Kalau pakai lem tribun yang putih itu ini bisa rontok, walaupun nyumbat seperti ini, disodok bisa rontok, rontokannya bisa nyumbat juga di atas, nyumbat di lubang-lubang yang kecil ini. Baru saya paham kemarin kenapa pas disodok olinya langsung naik. Ternyata pas disodok ini bolong, jadi oli bisa naik ke atas. Pelajaran ya buat kita semua lah, usahakan kalau perakitan head atau blok di motor apa aja lah, kalau diharuskan buat ngelem atau kurang yakin dengan packing tersebut,
menggunakan lemnya sedikit aja, tipis. Saya pribadi nggak pernah melakukan pengeleman di head atau di blok itu setebal ini ya. Kenapa nggak boleh tebal ya? Efeknya kayak gini, ini lubang-lubang tersumbat semua. Ini lubang jalur oli CBR ini yang di head ini padahal gede nih. Beda lagi sama kayak Yamaha Matic, Honda Matic gitu, jalur oli di headnya kecil banget, nggak segede ini tuh. Ini gede padahal, tapi bisa tersumbat. Apalagi yang lubangnya kecil seperti Matic. Nih lubang-lubang jalur air radiator nih tutup semua. Jadi bisa dipastikan permasalahan penyebab rumah noken ini baret, oli nggak naik ke atas, yaitu dari lem ya, kesumbat sama lem. Lalu langkah apa yang bakal kita lakukan? Yang punya nggak mampu buat beli head yang seharga kurang lebih 2,5 juta, yang punya minta diakalin gimana pun caranya, yang penting si motornya bisa halus kembali. Di sini kita udah menyiapkan bearing. Bearing seperti ini ya. Bearing ini rencananya mau dipasang di sini. Dipasang di sini pas ya, nggak oblak, nggak terlalu jadi sepat. Dipasang di sini, tapi harus dibubut lagi. Rencananya mau dibubut di sini. Jadi di sini lubang ini. Lubang ini dibubut, dilebarin buat dudukan bearing, biar bearing bisa masuk di sana. Jadi dibikinin dudukan bearing. Untuk yang sebelah sini karena masih aman, kita biarin ya. Yang di sini nggak ada apa-apain, nggak perlu apa-apain, karena di sini yang kena baru sebelah kanan. Jadi seperti ini. Dan untuk yang satu ini si yang punya minta diakalin juga, tapi berhubung pasang bearing ya jasanya bubutnya lumayan mahal juga, satu bearing 250.000. Yang ini minta diakal-akalin tapi nggak dikasih bearing. Paling langkah yang kita lakukan pemendekan. Di sini dipotong, lalu diamplas sampai turun ya, sampai turun, lebih menekan lagi ke sini biar si noken asnya nggak oblak. Kenapa di CBR itu rentan sekali oli itu yang naik ke atas head kurang sempurna? Yang pertama penyebabnya itu dari filter oli yang kotor. Jadi oli yang disedot dari pompa oli itu terhambat sama kotoran dari filter oli. Yang kedua, kapasitas oli berkurang. Kalau aslinya punya CBR atau Sonic ya pakai mesin K56, kapasitas olinya 1.200, 1 liter lebih ya. Sekarang kalau yang punya kurang memperhatikan hal itu, kadang-kadang dia beli oli yang cuma 1 liter karena di bengkelnya yang 1.200 nggak ada stok misalkan. Ya udah, nggak apa-apa, dibeli yang 1 liter nggak apa-apa. Itu bisa jadi penyebab juga ya. Yang ketiga ya kejadian seperti ini.
lubang-lubang jalur oli kesumbat. Jadi di sini seharusnya oli itu di sini ya, tergenang di jalur-jalur ini, jalur seperti huruf H. Karena sirkulasi oli yang naik ke atas itu kurang sempurna, bisa jadi sedikit atau bahkan nggak naik sama sekali. Kita anggaplah oli yang naik ke atas itu sedikit, jadi dia naiknya ke sini bisa nyampe terbagi ke dua ke sini, bisa buat ngelumasin ini masuk ke sini dulu. Setelah masuk ke sini, ini kan ada lubang, keluar dari sini, jadi buat yang ke sana itu habis, lolos dari sini semua karena tekanannya tuh kurang. Jadi makanya rata-rata CBR, Sonic yang mesin Kaliman 6 yang kena head itu yang duluan kena yang bagian kanan. Ini ya, mau noken in sama noken X, in sama X, yang kena yang sebelah kanan, yang ujung dari noken AC. Kenapa ujung? Karena ujung terakhir dari sirkulasi oli yang dari sini. Jadi oli terakhirnya itu keluar dari sini, dia dapat bagian terakhir. Jadi dia bisa jadi dia dapat bagian cuman sedikit, atau dia nggak kebagian sama sekali. Makanya rata-rata yang kena itu di ujung, di bagian kanan rumah noken. Buat teman-teman yang punya CBR atau Sonic yang mesin sejenisnya yang pakai mesin Kaliman 6, oli benar-benar harus dijaga ya. Kalau nggak mau kejadian seperti ini lumayan, ini jajan gede. Duit buat ganti oli yang cuma 50.000, sayang buat ngeluarin duit 50.000, ya akhirnya diwajibkan buat keluar 2,5 juta, kan sayang. Kalau bisa oli jangan lama-lama, jangan terlalu sampai olinya udah hitam, udah kental baru ganti. Mesin Kaliman 6 ini rentan ya, rawan kena di bagian head, di bagian balancer, tonjokan keteng sama keteng. Efek dari kerusakan ini suara kasar karena di sini